sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Budaya Kerja yang diampu oleh Bapak Muhammad Hadiatur Rahman MPD. Kalian pasti sudah sangat familiar dengan kata korupsi. Korupsi. Ya, korupsi. Satu kata yang terdengar sederhana tetapi menyimpan dampak yang sangat luas dan berbahaya. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Miris ya. Korupsi ibarat virus yang menyebar tanpa terlihat, namun hasilnya terasa di seluruh sendi kehidupan. Kayak virus ya korupsi ini. Pasti ada dampaknya. Kira-kira apa saja sih dampak dari korupsi ini? Nah, berikut beberapa dampak yang dapat terjadi ketika terjadi kasus korupsi. Yang pertama, ada kemiskinan yang berkepanjangan. Karena korupsi ini mencuri dana yang seharusnya dialokasikan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit maksudnya, dan juga fasilitas publik malah masuk ke kantong koruptor. Akibatnya, layanan publik yang vital menjadi tidak memadai. Yang kedua, pendidikan yang terkorupsi. Pendidikan yang terkorupsi ini maksudnya dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah, membayar gaji guru, atau menyediakan beasiswa seringkali bocor karena korupsi. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan sehingga membuat kualitas generasi muda itu memburuk karena kualitas pendidikannya sudah tidak baik seperti itu, dan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak itu semakin berkurang seperti itu. Yang ketiga, korupsi ini dapat merusak kepercayaan publik. Karena apa? Karena korupsi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Jika pemimpin tidak bisa dipercaya, masyarakat pun akan cenderung apatis terhadap hukum dan aturan. Sehingga hilangnya kepercayaan ini mengarah pada sikap ketidakpedulian dan kecurigaan masyarakat terhadap segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ada lagi nih. Yang keempat, lingkungan yang terkorbankan. Mengapa demikian? Karena korupsi ini berdampak buruk pada lingkungan. Ketika pengusaha atau pejabat memberikan suap untuk mendapatkan izin tanpa mematuhi aturan lingkungan, akibatnya akan terjadi perubahan iklim yang semakin parah. Dan generasi mendatang harus menanggung kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik-praktik korupsi tersebut. Yang kelima, membuat persaingan bisnis tidak sehat. Karena korupsi menciptakan persaingan bisnis yang tidak adil. Perusahaan yang memberikan suap mendapatkan proyek dan izin usaha untuk mengikuti prosedur yang benar. Tanpa mengikuti prosedur yang benar. Sementara bisnis lain yang jujur menanggung kerugian. Yang keenam, penghambat pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara yang tinggi, tingkat korupsinya cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ketika investasi dialihkan ke proyek-proyek yang korup atau dana publik disalahgunakan, maka roda ekonomi tidak dapat berjalan secara maksimal. Sehingga hal ini memiliki resiko yang cukup signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Yang ketujuh, keadilan yang ternodai. Nah, salah satu dampak paling tragis dari korupsi ini adalah rusaknya sistem peradilan, yang mana ketika hukum bisa dibeli, mereka yang memiliki uang dapat menghindari hukum. Sementara orang miskin yang tidak bersalah bisa terjebak dalam penjara. Ini mengikis prinsip keadilan dan merusak integritas lembaga penegak hukum. Jadi teman-teman, korupsi ini merupakan musuh kita bersama karena
karena dampaknya tidak hanya kepada kita sebagai individu tetapi juga kepada masyarakat luas. Dan juga jika dibiarkan, korupsi ini dapat menggerogoti pondasi bangsa kita. Nah, oleh karena itu setiap lapisan masyarakat harus berperan aktif dalam melawan korupsi, mulai dari hal kecil seperti tidak memberikan suap, bahkan hal-hal besar lainnya. Masa depan kita tergantung pada tindakan yang kita ambil saat ini. Lawan korupsi, bangun masa depan yang lebih baik. Mari kita bergerak bersama untuk menghentikan praktik korupsi dan menyelamatkan generasi mendatang dari dampak buruknya. Sebarkan kesadaran dan ambil peranmu sekarang. Saya Yuliana Cynthia pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.